Halo, Halo, welcome to JND Family, Juan, Nora. Desi. Oke teman-teman, kita sampai di hari yang ke-8 dengan ayat hafal yang diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 13 16. 16. Oke, sorry guys. 1 Yohanes 2 ayat 16. Kita akan sharing apa yang kita dapat dari 1 Yohanes 2 ayat 16. Silakan. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Gak ada berasal. Melainkan dari dunia. Nafal, silakan. Oke, saya coba 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Betul. Oke teman-teman, jadi gitu hafalnya kita. Memang sedikit, jujur aja emang tidak membaca dan belajar banyak dari ayat ini karena sedikit padat kegiatan hari ini, dan kami baru baca tadi mungkin 5-10 menit ya, 15 menitan lah mungkin. Sempat baca-baca dikit dan cari tahu apa sih maksudnya gitu. Nah, dan kita sudah dapat apa yang kita mau sharingkan apa yang kita dapat hari ini, dan mungkin dimulai dari saya duluan. Iya. Nah tadi 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat ini menekankan banget tentang keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kalau keinginan daging di sini seperti yang kita bahas sebelumnya, yang disebutkan sama Paulus, itulah yang harus kita hindari. Tapi kalau misalnya buah roh itu jadi kayak kalau dalam kantor tuh KPI lah ya, Key Performance Indicator buat Tuhan. Jadi kalau misalnya dari berapa buah roh itu, berapa sih? 9, 10. 9. 9 buah roh, yakin? Nah kalau caranya saya sama, jadi kayak ngelis 9 buah roh itu, setidaknya semuanya tuh harus dicentang, itu harus di checklist. Saya berarti sudah menjadi murid Kristus yang benar. Saya sudah menjadi pengikut Kristus yang benar, atau saya sudah menjadi Kristen yang benar, seperti itu. Jadi itu caranya saya untuk mereview atau ngecek diri saya ini, saya sudah sesuai atau belum. Kalau kayak keinginan mata, kalau keinginan mata ini lebih kayak ke arah, kalau saya ngeliat tuh lebih kayak ke arah zaman sekarang ya, dimana kayaknya semua hal itu mengenakan mata gitu, menyenangkan mata. Kayak lihat satu, sekarang semua kita bisa akses lewat sosial media, kita bisa akses lewat handphone. Jadi keinginan mata itu kayak misalnya pengen beli barang, pengen lihat orang punya ini, oh kita pengen punya ini juga. Hobi Jadi kamu kayak, kan. kalau saya kan gadget ya, bukan Iya. karena orang punya, tapi kan emang suka gadget kayak gitu. Jadi keinginan mata itu kadang yang susah banget untuk bisa di apa ya, untuk bisa, kalau saya sih masih PR banget Nggak bisa dalam dibendung. keinginan mata. Kayaknya semua gadget udah pernah coba kayak gitu, dan semua konsol gaming juga udah pernah coba. Jadi kayak, tapi tetap belum merasa puas juga gitu. Jadi masih pengen nyoba. Nah itu PR untuk diri sendiri sih. Sama yang terakhir tadi yang di highlight juga tentang keangkuhan hidup. Nah ini keangkuhan hidup ini lebih ketika ketika kita mungkin diangkat derajatnya oleh Tuhan dari sisi finansial atau dari sisi sosial gitu ya. Kadang tuh kita merasa, yang kayak kemarin kita bahas sih, kadang tuh kita merasa kita bisa nih karena kita hebat, kita bisa berdiri di sini, kita bisa punya finansial setingkat ini ya karena kehebatannya kita. Nah itu saya rasa tuh bener-bener ngambil kreditnya Tuhan. Jadi ini 3 hal yang benar-benar harus dihindari: keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ini hal-hal yang memperburuk KPI saya kepada Tuhan kayak gitu. Ya, itu hal yang baik. Maksudnya kan kamu bilang tentang itu tadi, sebab itu yang bukan dikehendaki Bapa, itu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup.
Saya baca hari ini, rema yang saya dapat dari hal ini tuh saya tidak layak. Oke. Ya, karena terlalu banyak keinginan daging juga yang ada. Kalau untuk seperti mungkin cepat marah, terus kadang tidak suka sama orang, terus kadang suka cepat ngejudge orang. Oke. Banyaklah hal-hal manusiawi, hal-hal daging yang sering bergumul juga. Kayak kemarin di jalan ada orang yang kita hampir tabrak padahal kita tidak salah, orangnya lewat terus tiba-tiba timbul kata-kata tidak baik, tidak benar. Terus suami ingatkan, ditegur lagi, terus tiba-tiba diam dong, langsung kayak mikir, iyo lagi ngapain bilang kayak gitu, berdebat di jalan ya ngapain gitu kan. Jadi ya benar, kalau lihat firman ini nih, benar-benar saya ngerasa tidak layak karena banyak sekali keinginan daging yang belum terputus otomatis seperti itu. Tapi saya mau belajar bahwa firman ini menegur, mengingatkan saya lagi. Juga saya tidak tahu sih ada di mana, tapi saya pernah ingat kalau Tuhan bilang satu hal ini hal yang tidak berkenan. Karena kan gini, keinginan daging itu berarti harus dilawan dengan keinginan roh. Artinya kan buah roh. Nah, roh kudus itu, buah roh itu kan bisa dikerjakan, kalau bisa dilakukan kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya pikir kemarin juga saya cukup ditegur, dan saya pikir Roh Kudus juga kerja di dalam saya, sehingga waktu saya marah, saya punya suami tegur, ingatkan saya, terus saya juga berpikir bahwa langsung kayak diam gitu loh, nggak langsung ada perlawanan apapun lagi. Tapi ya itulah, bersyukur karena punya Tuhan Yesus yang bisa mengingatkan, punya suami juga. Jadi teman-teman, pasangan itu penting untuk saling mengingatkan, apalagi kalau satu sudah mau masuk jurang, suami atau istri itu bisa menolong. Jadi itu. Dan tentang apalagi tadi saya keangkuhan ya, keangkuhan hidup itu sering sekali terjadi untuk saya. Saya punya adik-adik, mungkin saya punya adik-adik tuh kadang saya dengar kalau mereka lagi marah dengan saya, merasa bahwa saya tuh sok tahu, saya tuh ngerasa lebih punya segalanya, saya tuh bisa marah mereka seperti saya marah saja, kayak saya yang paling tahu segala-galanya. Itu kadang saya merasa ditegur juga. Tidak selamanya apa yang saya bilang itu benar sebagai seorang kakak, tapi dan kadang saya juga tidak pikir saya mengeluarkan bahasa yang menyakiti hatinya mereka. Dan itu kadang kalau diingat tentang keangkuhan, ya kadang bisa disentil ke arah keangkuhan juga. Saya ngerasa saya seperti itu karena saya sekarang begini, terus saya ngejudge adikku dengan cepat sekali keluar dari mulut kayak gitu. Aduh, sedih banget. Tapi ya itulah, saya juga belajar terus. Sapu suami yang biasa kasih ingat saya kalau saya sudah marah besar, sapu kelakuan tidak baik itu keluar, itu sapu suami yang biasa kasih ingat saya. Dan bersyukur sama Tuhan karena waktu diingatkan itu, asapnya suami bilang kalau diingatkan kita masih bisa sadar, kita masih bisa peka, daripada kalau saya kepala batu, artinya kan keras hati ya. Ya, setidaknya adalah di dalam hatiku tuh sedikit penyesalan atas apa hal buruk yang saya buat kayak gitu. Jadi hari ini firman mengingatkan tentang keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup itu masih ada di dalam diri saya. Dan saya bersyukur diingatkan lagi untuk yaitu lawannya tadi, kita melakukan buah-buah roh itu ya. Semoga bisa lebih baik ke depan dan jauh lebih penuh kasih. Ya. Karena Nora saja tahu mamanya tukang, kalau tidak senang sedikit cepat sekali marah, dan Nora sudah tahu kalau mamanya marah kayak gimana. Jadi ya tolong doakan juga saya dalam pergumulan dengan yaitu karakter. Itu saja sih saya.
Oke guys, jadi kurang lebih itu sih apa yang kita dapat dari ayat ini ya. Iya. Yep. Terus doakan teman-teman, semua orang pasti bergumul dengan keinginan daging, keinginan mata dan juga keangkuhan hidup. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal itu. Kita bisa belajar rendah hati, dan saya pikir saya salut dengan istri saya juga karena teguran yang saya berikan tuh kadang tidak indah. Maksudnya Indah. diartikulasikan dengan kata-kata yang apa namanya, frontal, dan tapi tetap dengan kasih dong, tidak marah-marah. Iya, nggak marah, Kayak benar. gitu. Artinya tetap tegurannya tuh kadang tuh lebih ke sarkas gitu Yes, sih. selalu. Tapi ya dia bacanya tuh artinya dia mau belajar juga. Jadi kadang ketika marah sama orang cuman sarkas aja. Lu kan cuman gini, ngapain gini. Jadi kadang Dibuat berpikir akunya. dibuat berpikir lah. Jadi berpikir dan akhirnya bisa juga gitu. Jadi artinya memang kerendahan hati itu penting sih. Kalau nggak rendah hati tuh kayaknya orang nggak akan mau belajar juga sih. Kayak gitu, mau ditegur bagaimanapun, kalau nggak rendah hati sepertinya tidak akan terima masukan juga. Nah, saya bersyukur juga istri saya tuh mau terima ketika apa yang saya katakan itu bisa diterima kayak gitu. Artinya bisa belajar dari situ. Itu hal yang penting juga sih. Tapi poinnya juga, sayang, menyampaikan, menegur orang tuh kalau tidak kasar, seperti itu juga bisa jadi responnya. Lain hal kalau kita ditegur dengan kasar atau dipermalukan di depan orang. Itu Ya, yang saya iya takut sih. sekali sih. Tapi itu jangan pernah terjadi ya. Jangan sarkas ya di depan orang ya. Itu berbahaya, nanti saya bisa menangis kejar. Ya mungkin itulah ya apa namanya, dalam Alkitab kan juga dibilang tegur orang tuh dengan kasih, jangan kayak mempermalukan, jangan, maksudnya siapa sih yang mau dipermalukan gitu kan, itu nggak mengenakan. Ya, jangan. Jadi itu juga yang diaplikasikan. Kalau bisa tegur dengan kasih dengan cara yang lebih fun, dengan cara yang lebih simple, itu mungkin lebih baik daripada harus marah-marah. Karena saya sama dia saya selalu bilang, orang marah itu, orang emosian itu dikalahkan dengan pertanyaan. Selalu bisa dikalahkan dengan pertanyaan. Dan kita sering ngalamin, dan juga kita ngalamin dengan orang lain juga pernah ya, kayak gitu. Tapi dari segi karakter kita dua juga hampir berlawanan toh. Ya, Beda kalau saya lah. kan tipe yang tenang, observan kayak gitu. Kalau dia lebih kayak yang semuanya tuh hatinya mau dikeluarkan semua kayak gitu. Ya itulah Wanita. perbedaan dalam hubungan tuh penting kayak gitu. Saling berproses dalam karakternya kita, karena emang nggak ada yang sempurna sih. Kalau teman-teman mau cari yang sempurna, saya pikir sampai ke ujung dunia pun gak akan dapat. Oke teman-teman, kita akan masuk ke hari yang ke-9. Tinggal 2 hari lagi guys. Hari yang ke-9, dan kita akan selesai di hari Selasa, hari ke-10. Nah, besok hari ke-9 di hari Senin. Kita akan start hari ke-9 dengan ayat yang terdapat di Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yaudah teman-teman, jadi itu nanti ayat yang akan kita baca, hafal, dan renungkan. Dan kita akan sharing lagi untuk besok dengan ayat yang terdapat di Galatia 5 ayat 20. Betul? Galatia 2 ayat 20. Oke. Itu aja teman-teman sharing kita di hari ini. Semoga teman-teman diberkati dengan apa yang kita sharingkan. Oke, teman-teman, sekian sharing dari kami. Lagu yang tadi saya ada menyanyi tuh ada berjudul Yesus True Worshipper yang itu benar ada. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengarkan sharing kami, menghabiskan kuota kalian untuk melihat sharing kami hari ini, malam ini. Ya, itu saja dari kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Bye-bye.